saya untuk berbagi mengenai pembelajaran saya terhadap solidaritas sosial, terutama dalam posisi saya sebagai perempuan. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya sudah menyiapkan beberapa slide visual untuk bisa menggambarkan sedikitlah siapa saja sih yang bekerja dengan saya, apa sih yang saya lakukan, dan juga supaya teman-teman tidak bosan melihat muka saya selama beberapa menit ke depan. Ini slide-nya akan disiapkan oleh Mbak Maul. Sambil menunggu, saya ingin menyapa dulu ke semuanya. Ini total ada berapa orang ya? Mungkin Mbak Maul bisa infokan sekarang ada berapa puluh peserta yang sudah masuk ke dalam Mbak, Zoom sebentar. kita. Banyak ya ternyata ya. Kalau hari ini yang hadir yang sudah ada di sini kurang lebih 34, Mbak. Wow, banyak sekali ya. Ini tadi saya lupa juga belum menjelaskan ke Mbak Irma bahwa melihat dari daftar hadir para peserta yang register kemarin itu ternyata tidak hanya perempuan, ada juga bapak-bapak dan adik-adik, mas-mas yang masih mungkin usianya di bawah saya atau di atas saya, dan juga mungkin beberapa teman-teman lain dari kelompok LGBTQ. Jadi nanti kita akan berusaha untuk menjadikan ruang ini menjadi ruang yang cair begitu. Mungkin judulnya memang seminar, tapi kita ingin terbuka dan menjadikan suasana di diskusi ini cair supaya tidak terlalu kaku begitu. Dan ini materi sudah saya siapkan, Mbak Irma. Jadi nanti untuk Mbak Irma mohon untuk presentasi kurang lebih 20 menit ya, Mbak, maksimal setengah jam lah. Siap. Mudah-mudahan nggak kelewatan ya, Mbak. Nanti kalau kelewatan diingatkan aja, langsung di-cut. Siap. Ya. Terus nanti lanjut akan ada tanya jawab setelah itu dan acara kita tutup. Oke. Ini saya Mbak Maul, sebelum di-share screen-nya aku boleh aku pengen membalas apa yang barusan Mbak Maul bilang. Justru malah ini kesempatan buat aku secara pribadi untuk belajar dari komunitas Srili Jogja juga, karena ini beragam banget. Ada laki-laki juga di sini, ada kelompok LGBTQ sendiri di sini yang memang pasti menghadapi pandemi ini tantangannya beda-beda ya gitu. Jadi aku sebenarnya ingin juga nanti mendengar dari para peserta juga ya, karena kita di sini sama-sama belajar. Nggak ada yang lebih ahli dari satu sama lain. Jadi nanti mudah-mudahan diskusinya bisa bisa lebih hidup. Oke. Saya mulai buka materi sampean ya, Mbak. Siap. Oke. Terlihat? Sudah terlihat ya? Belum. Belum? Oke, sudah. Oke. Baik. Mbak Mau, bisakah ini dibuat full screen, Mbak? Kalau dilihat di file, itu ada file atau view. Oh ya, oke. View itu ada, ya, full screen. Mudah-mudahan terlihat. Yuk, udah. Mantap, Jaya. Oke, mungkin kita bisa ke slide kedua ya. Baik, perkenalkan semuanya, saya Irma. Saya adalah pendiri dan direktur dari sebuah konsultan komunikasi yang berfokus pada isu keberlanjutan atau populernya disebut sustainability. Dan bersama For Good ini, saya dan tim saya yang kebetulan semuanya juga perempuan, bekerja dengan organisasi baik lokal maupun internasional yang punya misi lingkungan dan sosial untuk membangun strategi komunikasi yang lebih berdampak. Nah, dari berbagai organisasi yang telah kami ajak kerjasama sebelumnya, nanti saya ingin berbagi lebih lanjut dengan teman-teman sekalian mengenai salah satu organisasi yang saya anggap paling merepresentasikan kekuatan solidaritas sosial, yaitu Women's Earth Alliance. Nanti saya akan cerita lebih lanjut ya soal ini. Tapi sekarang saya ingin mulai dengan cerita sedikit mengenai diri saya. Hampir setiap kali saya berkenalan dengan orang baru, itu pasti akan ada pertanyaan, saya tuh asli mana? Nah, buat saya, pertanyaan ini itu sungguh sulit untuk saya jawab, teman-teman. Mungkin bisa next slide, Mbak Maul. Selalu memposisikan saya dalam posisi seperti ini.
Sebelumnya, Mbak. Ya, ini dia, betul. Selalu bingung saya jadinya. Situasi ini tuh buat saya sulit karena walaupun saya dilahirkan dari keluarga Batak, saya merasa saya tuh bukan orang Batak tulen. Kayak misalnya bahasa Batak aja saya tuh nggak bisa. Pulang kampung aja bisa dihitung dengan jari lah kira-kira. Dan saya sendiri lahir dan besar di Jakarta, tapi saya tuh nggak pernah merasa memiliki identitas atau hubungan yang kuat dengan kota Jakarta yang dikenal macet, besar, orang-orangnya kompetitif, reaktif, konsumtif, dan segala tif-tif yang lainnya lah gitu. Saat ini saya sendiri tinggal di Bali. Sudah hampir 7 tahun, saya tinggal di pulau yang kehidupannya berbeda jauh dengan Jakarta. Di sini saya melihat budaya dan agama itu melebur jadi satu. Teman-teman saya yang orang Bali itu sering mengundang saya ke upacara keagamaan mereka dan kami berdoa bersama. Jadi, maaf ini ada yang mau menanyakan sesuatu atau kayaknya ada yang nggak mute. Oke, nanti Mbak Maul kalau misalnya ada yang mau bertanya, tinggal infokan ke saya saja ya. Oh, Mbak Irma berkenan untuk di tengah-tengah menyampaikan materi ada yang bertanya. Oh enggak, soalnya barusan ada yang berbicara, tapi saya takut mungkin itu ada yang mau bertanya, tapi... Oh, iya Mbak, nanti akan dibantu oleh admin, jadi... Oke, baik. Mungkin bisa di-mute dulu kali ya, supaya aku tidak bingung. Oke. Mau tinggal di slide sebelumnya dulu aja, nanti kalau slide berikutnya tinggal aku bilang next ya. Mantap. Oke, sambil lanjut lagi. Jadi saat ini saya tinggal di Bali. Teman-teman saya yang orang Bali dan beragama Hindu sering mengundang saya untuk ikut ke upacara keagamaan mereka dan berdoa bersama. Terus terang, pertanyaan ini tuh menjadi pergumulan kecil buat saya pribadi selama ini dari mulai saya kecil sampai besar. Buat saya pertanyaan asli mana itu tuh kesannya apa ya, ibaratnya terlalu menyimpelkan atau menyederhanakan identitas seseorang yang nggak tahu ya, buat saya membuat orang tuh langsung mengasosiasikan mereka dengan beberapa stereotip yang sudah dimiliki mengenai orang tersebut. Contoh nyatanya ya, setiap kali saya jawab saya itu orang Batak, pasti kebanyakan dari mereka tuh akan merespon, wah galak nih orang, pasti suka teriak-teriak dan emosian. Benar nggak teman-teman kalau dengar tentang orang Batak, ya kan? Jadi dari sini saya mulai menyadari bahwa kita tuh sebagai manusia nggak luput dari bias dalam melihat orang lain, terutama mereka yang berbeda dengan kita. Karena sadar nggak sadar, dari kecil kita tuh mendengar dan belajar berstereotip dari orang-orang sekitar kita, terutama dari keluarga kita. Nah, buat saya, ini tuh pelajaran pertama yang saya dapatkan dalam perjalanan saya mempelajari dan belajar bersolidaritas. Bahwa untuk menjadi solider, kita harus mulai dengan membenahi diri kita sendiri dulu. Melihat apa yang bias dan prejudice-prejudice apa yang secara tidak sadar sudah kita simpan selama ini dalam diri kita ketika kita melihat orang yang berbeda dari kita. Nah, Mbak mau mungkin bisa next slide, Mbak. Oke, yang berikutnya boleh, silakan. Siap. Nah, pelajaran-pelajaran berikutnya itu saya temui ketika saya tergabung dengan Aliansi Perempuan Pejuang Lingkungan di Indonesia dalam wadah Women's Earth Alliance. Saya sebutnya WIA ya. Nah, WIA adalah aliansi global yang diinisiasi 13 tahun lalu di Meksiko. Saat ini ada sekitar 20 negara yang sudah membentuk aliansi ini dan kami saling terhubung. Women's Earth Alliance di Indonesia sendiri dimulai tahun lalu, di mana 22 perempuan pejuang lingkungan dari 17 provinsi, mulai dari Aceh sampai Ambon, itu bergabung untuk mengakselerasi proyek dan inisiatif mereka. Saya sendiri mendapatkan kehormatan untuk menyelenggarakan program akselerasinya bersama rekan-rekan di Indonesia dan di Amerika. Next slide, Mbak. Ini dia perempuan-perempuan hebat yang memulai aliansi ini tahun lalu. Kalau teman-teman lihat dari fotonya,
kelihatan ya beragam sekali manusia-manusianya. Ada yang dari Sumatera dan keturunan Chinese, ada yang dari Bali beragama Kristen, ada juga suku Dayak, dan sebagainya. Nah, dari keberagaman inilah kami mulai membentuk solidaritas yang kuat. Kalau saya melihat dari observasi saya selama ini, solidaritas sosial yang terbentuk dalam lingkaran kami itu terjadi karena adanya dialog yang rutin. Kami saling berbagi mengenai apapun yang kami hadapi, mulai dari tantangan dalam pekerjaan, sampai ke isu-isu ranah pribadi yang kami hadapi sebagai perempuan, terutama. Dari sini kami jadi lebih memahami satu sama lain, dan akhirnya terbentuklah empati. Nah, menurut saya, empati itu menjadi pembelajaran yang penting dalam membangun solidaritas. Kemampuan untuk memahami apa yang dihadapi oleh orang lain dan memposisikan diri kita, gimana ya kalau saya dalam posisi mereka. Boleh next slide-nya, Mbak. Jadi, dalam Women's Earth Alliance, hal ini tuh menjadi nyata. Kita bisa lihat secara nyata dalam situasi pandemi ini, aliansi kami ini secara organik mulai saling bekerja sama untuk membangun kembali ketahanan pangan dan memberikan solusi-solusi berkelanjutan di komunitas dan daerah-daerah yang dilayani oleh tim aliansi kami, terlepas dari identitas suku dan identitas agama mereka. Mungkin hampir mirip dengan Srili Jogja juga ya, yang sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk membantu mendampingi member dari Srili Jogja untuk bisa menghadapi situasi pandemi ini dengan lebih baik, dengan program kesehatan mental dan juga untuk dukungan terhadap UMKM dan selanjutnya. Jadi dari sini saya menyaksikan juga bahwa, next slide Mbak, bahwa keragaman yang kami miliki dalam Women's Earth Alliance itu membuat kita melihat ada satu benang merah yang memberikan kesamaan visi buat kami semua di dalam aliansi ini, bahwa komunitas-komunitas yang kami layani, walaupun pekerjaan kami sebagian besar adalah sebagai pekerja lingkungan, bahwa ada kebutuhan yang paling penting, yaitu untuk bisa membangun komunitas-komunitas atau masyarakat di sekitar pekerjaan kami, agar mereka bisa lebih bersuasembada, mampu lagi gitu loh untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer mereka, terutama dalam pangan. Jadi ini menjadi isu yang sangat penting, dan ini salah satu dari tim Women's Earth Alliance, Mbak Leoni, beliau juga menuliskan mengenai bagaimana kami bersatu sebagai perempuan pejuang lingkungan dalam membangun kembali ketahanan pangan. Ada di Kumparan, nanti mungkin saya bisa share linknya juga. Boleh selanjutnya, Mbak? Dan yang paling terakhir. Mohon maaf Mbak Irma, saya salah dikit ya. Siap. Mungkin bisa agak pelan begitu ya. Karena, boleh. Silakan. Karena samanya jadi cepat banget menyampaikannya, mungkin agak pelan sedikit. Oke, siap. Boleh slide berikutnya? Nah, pelajaran berikutnya yang saya dapatkan juga dari aliansi Women's Earth Alliance ini, bahwa saya menyaksikan bahwa keragaman yang kami miliki itu ternyata memperkuat ketahanan kami. Jadi kami lebih resilient dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit, seperti contohnya pandemi ini. Dan kita nggak tahu ya, kalau pandemi ini selesai, nantinya mungkin akan ada isu-isu lain gitu. Namun, saya merasa secara pribadi, saya merasa aman dengan adanya aliansi ini, karena saya tahu saya bisa langsung kembali ke aliansi saya ini untuk bisa mencari dukungan atau misalnya mendapatkan bantuan gitu. Dan selain dari situ, saya juga belajar untuk bisa memperluas lingkaran saya untuk melampaui identitas suku, agama, dan ras, karena memang pada dasarnya aliansi Women's Earth Alliance itu datang dari berbagai suku, agama, dan ras yang ada di Indonesia gitu. Jadi boleh di next Mbak, mau
kalau bisa saya rangkum dari yang sudah saya ceritakan sebelumnya, ini dia 3 pembelajaran yang buat saya secara pribadi itu membantu saya untuk membangun solidaritas saya dari mulai diri sendiri ya, melalui perjalanan saya. Yang pertama adalah bahwa solidaritas itu hanya akan bisa terbangun apabila secara pribadi dalam level individu kita mulai dari diri sendiri, mematahkan stereotip dan bias-bias yang sudah dibentuk dari mulai kita kecil sampai saat ini, dan mulai secara aktif belajar untuk tidak belajar mengenai stereotip tersebut gitu. Karena kalau itu tidak dimulai, akan apa ya, ibaratnya kotak-kotak itu tidak akan putus gitu, tetap ada kotak-kotaknya. Nah, selain dari itu, pelajaran kedua mengenai solidaritas yang selalu saya coba praktekkan dalam level individu adalah saya berusaha aktif secara proaktif, mulai membangun dan membina hubungan serta dialog rutin ya dengan mereka-mereka yang berbeda dari saya, karena itu memperkaya pemahaman saya terhadap mereka secara individu, terlepas dari mereka agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, dan itu yang membentuk empati kalau menurut saya. Dan selain dari situ, yang terakhir buat saya adalah solidaritas itu tidak perlu kita mengikuti menurut saya kuliah 4 SKS selama 1 tahun, tidak. Karena solidaritas itu sebenarnya pada dasarnya ada di dalam diri kita sendiri secara level spiritual, bahwa kita manusia dan kita punya kemanusiaan. Hanya kita perlu untuk bina terus dalam level individu. Itu sih yang bisa saya share berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan interaksi saya dengan teman-teman dari Women's Earth Alliance di Indonesia. Namun sekarang ini saya sebenarnya lebih pengen dengar juga sih dari Srili Jogja sendiri, dan mungkin saya bisa juga belajar dari komunitas Srili mengenai apa sih pendapat kalian mengenai tips-tips dan trik-trik untuk membangun solidaritas sosial, terutama pada saat pandemi seperti ini. Terima kasih Mbak Irma, luar biasa sekali. Kalau bisa saya memberikan feedback, ini mirip sekali apa yang Mbak Irma sampaikan dengan apa yang selama ini sebenarnya Srili sebagai komunitas lintas iman perempuan di Jogja, saya pikir satu-satunya. Mungkin nanti bisa ada yang membenarkan jika saya salah. Satu-satunya karena memang Srili itu terdiri dari perempuan-perempuan lintas iman, lintas usia, lintas generasi, mulai dari yang belum kuliah sampai yang sudah yang punya cicit begitu. Jadi kalau dibilang tadi Mbak bahwa solidaritas bisa sangat menguatkan, keragaman bisa menguatkan resilience, itu saya setuju, terutama dalam hal dialog. Sehingga Srili sejak awal sebagai komunitas itu memulainya melalui dialog, Mbak. Tapi satu hal yang juga kita perlu garis bawahi menurut saya pribadi sebagai orang Islam, ketika tadi Mbak Irma menyampaikan bahwa solidaritas yang terbentuk dari diri sendiri ini sebenarnya secara yang nggak langsung akan menguatkan spiritualitas. Itu kalau di dalam Islam ada istilahnya kan, bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan, manusia, dan juga lingkungan. Nah, tadi komunitas Women Earth Alliance yang Mbak Irma aktif itu kan bagian dari itu gitu. Dan di situ terlihat bahwa kita melampaui batasan itu sendiri. Makanya tadi teman-teman Mbak Irma ada berbagai suku, bahkan rata dari Sabang sampai Merauke begitu. Nah, mungkin di sini saya belum melihat peserta yang ingin bertanya begitu. Jadi mungkin saya akan menanyakan dulu terkait latar belakang Mbak Irma yang sangat beragam tadi, mulai dari latar belakang Batak, Kristen, tinggal di Bali, dengan lingkungan yang kita tahu culture di Bali ini Hindunya sangat kuat begitu. Nah, mungkin Mbak Irma bisa sharing pertama kali dulu saat
datang ke Bali dan bertemu dengan perempuan-perempuan di sana, kan Mbak karena sudah menikah otomatis juga punya tetangga dan juga ibu-ibu PKK mungkin. Nah, itu mungkin bisa di-share Mbak saat pertama kali Mbak Irma berdialog dengan mereka dengan latar belakang Mbak Irma yang bervariasi tadi. Karena belum tentu orang yang kita temui kan bisa terbuka kita ya Mbak. Betul banget Mbak, betul banget. Puji Tuhannya selama ini ketika saya berinteraksi dengan teman-teman yang ada di Bali, yang orang asli Bali, yang kebetulan agamanya misalnya Hindu seperti itu, saya selalu mendapatkan kesan positif. Nggak pernah kami berfriksi gitu ya satu sama lainnya. Kalau secara nyata, saya sendiri sering melakukan interaksi dengan komunitas PKK di Bali untuk program pengelolaan sampah gitu, dan karena kan memang saya juga bekerja di bidang lingkungan melalui konsultan komunikasi saya. Ini ada yang bertanya ya Mbak? Belum Mbak, belum. Oh, soalnya ada yang kayak ada yang ngomong barusan ingin bertanya mungkin. Oke, jadi kalau menurut saya sendiri, saya merasa kuncinya itu ada satu. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk memahami kita secara langsung, dan sebagai orang yang aktif berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan kita, sudah sepatutnya, sudah sewajarnya kita mempraktekkan empati itu, bahwa kita memahami bahwa mungkin pemahaman mereka terhadap suku lain atau agama lain itu berbeda. Dan dengan pemahaman tersebut tentunya kalau pada kenyataannya saat kita berinteraksi dengan mereka ada bias-bias seperti itu yang diberikan oleh mereka kepada kita, kita tidak langsung merasa terserang gitu loh Mbak. Jadi menurutku empati itu bisa dilakukan dari awal juga secara aktif dari kita sendiri sebagai orang-orang yang sudah lebih memiliki mungkin pengalaman atau memang sudah lebih memahami dan sudah lebih sering berbicara mengenai solidaritas gitu. Untungnya selama ini saya sangat senang dengan kelompok-kelompok perempuan di Bali yang tidak pernah melihat saya itu berbeda dengan mereka, bahwa sukunya beda, ngapain kamu bekerja sama dengan kita gitu. Kamu kan orang Batak, bukan orang Bali, kamu kan orang Kristen, bukan orang Hindu. Tidak pernah ada yang seperti itu. Dan mungkin yang bisa saya garis bawahi juga dari sini, bahwa saya berinteraksi dengan komunitas itu yang lagi-lagi mirip dengan yang saya alami di Women's Earth Alliance, bahwa dari perbedaan yang ada, ternyata ada kesamaan dari visi yang ingin kita capai atau misi yang ingin kita kerjakan. Dalam hal ini, kalau di Bali, bahwa kami sama-sama ingin melihat Bali, pulaunya itu menjadi lebih bersih lagi, karena pada kenyataannya saat ini Bali itu menghadapi masalah besar untuk masalah sampah. Jadi ada kesamaan visi tersebut sehingga batasan-batasan suku, ras, agama itu bisa terlampaui. Gitu sih Mbak yang aku bisa berikan tanggapannya. Oke. Terima kasih Mbak Irma. Sebentar ini Mbak Dwi Rahayu mungkin mau bertanya ya. Karena sepertinya iya deh. Iya. Soalnya kalau mau langsung bertanya Mbak, atau memberikan pendapat dan memberikan tanggapan juga boleh. Sebentar. Karena di sini tadi saya lupa memberitahu Mbak Irma ya, ada beberapa teman-teman dari anggota Srili yang volunteer untuk menjadi juru bicara bagi teman-teman tuli yang gabung di live ataupun langsung di Zoom. Nah ini saya kurang tahu Mbak Dwi mau bertanya atau tidak ya, karena dari tadi seperti monggo. Iya, mohon maaf. Ini Mbak Dwi dia tuli, mungkin saya bisa coba. Okay. Siap. Boleh silakan Mbak Dwi. Iya, sepertinya Mbak Dwi masih mempersiapkan videonya. Oke, sambil menunggu Mbak Dwi, mungkin kita bisa, saya akan membacakan yang di dalam chat ya Mbak Irma. Yang pertama ini dari teman-teman Bahai. Ada yang bertanya, halo, bagaimana ya cara menimbulkan rasa solidaritas yang berasal dari spiritual?
Mungkin di sini Mbak Irma bisa menyampaikan yang sekiranya memang Mbak Irma mengalaminya sendiri begitu. Ya, wow, pertanyaannya sangat mendalam menurut saya. Pertama-tama sebelum saya menjawab pertanyaan itu, mungkin saya bisa mencoba menjelaskan dulu pemahaman spiritual, apa itu spiritual berdasarkan apa yang saya pahami ya, apa yang saya baca, apa yang saya lihat dan observasi sehari-harinya. Dan mungkin pemahaman mengenai spiritualitas itu berbeda untuk Mbak Maul atau juga untuk teman-teman lainnya di sini. Tapi yang saya pahami mengenai spiritualitas itu mengenai hubungan atau connection ya, bahasa Inggrisnya, di mana hubungan itu tidak hanya terjadi, tidak hanya mengenai agama, tidak hanya mengenai bagaimana hubungan yang kita miliki dengan yang Maha Kuasa yang menciptakan kita, tapi hubungan itu terjadi seperti yang tadi Mbak Maul juga sudah bilang, bagaimana kita bisa membina hubungan terhadap diri kita sendiri secara spirit di dalam diri kita sendiri, dan bagaimana kita bisa membina hubungan dengan semua yang di luar kita. Contohnya seperti manusia ataupun dengan alam, dan yang terakhir hubungan dengan yang Maha Kuasa gitu. Jadi spiritualitas itu tuh ada aspeknya, tuh ada banyak, tapi pada intinya itu mengenai hubungan gitu. Bagaimana kita bisa membangun apa ya, hubungan itu supaya kita bisa mendengar suara-suara dan dari dalam diri kita sendiri, dan juga berkomunikasi dan berdialog dengan berbagai aspek ini. Nah, kalau misalnya ditanya bagaimana cara menimbulkan rasa solidaritas yang berdasar dari spiritualitas, ya berarti kita harus menilik lagi ke dalam gitu. Bagaimana sih hubungan yang kita miliki saat ini? Pertama dengan diri kita sendiri, terus dengan yang Maha Kuasa, dengan orang lain, dengan alam di lingkungan sekitar kita. Mungkin bisa dimulai dari menganalisa situasi saat ini dulu. Nah, ketika kita tahu, oh ternyata kayaknya hubungan saya dengan yang Maha Kuasa sudah cukup baik, namun kayaknya tidak berimbang dengan bagaimana saya berhubungan dengan alam. Karena mungkin misalnya ya, saya masih kurang mindful gitu dalam menjaga lingkungan di sekitar saya. Saya masih suka buang sampah sembarangan, misalnya gitu. Itu kan hubungan spiritualitas juga sebenarnya menurut saya gitu. Jadi dari situlah baru kita bisa membangun solidaritas, baik itu solidaritas terhadap sesama manusia maupun dengan makhluk-makhluk lainnya yang ada di bumi ini. Itu menurutku. Jadi kalau misalnya ditanya, hal pertama yang bisa dilakukan yaitu menganalisa bagaimana sih kualitas hubungan yang kita miliki saat ini ke manusia, alam, yang Maha Kuasa, dan elemen-elemen lain dalam bumi gitu menurutku, Mbak. Kalau Mbak mau ada pendapat tambahan nggak soal itu? Kalau saya sendiri, saya juga akan mungkin nambah sedikit ya, Mbak. Sebenarnya ketika kita berbicara spiritual itu kan private, itu tidak selalu berhubungan dengan agama ya, Mbak. Karena kita juga harus mengakui bahwa ada beberapa orang yang tidak secara langsung menyampaikan bahwa dia beragama. Kalau kita mengambil konteks bukan Indonesia, tapi agak kompleks ketika kita berbicara di Indonesia, sehingga saya bisa katakan bahwa ketika kita berbicara tentang spiritualitas itu sama kayak setuju, melihat dari dalam. Sehingga ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, begitu, bagi yang percaya agama, itu secara otomatis akan terrefleksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika kita berbicara konteks solidaritas, itu akan berbentuk dengan hubungan kita dengan manusia ataupun alam itu sendiri. Nah, melihat konteks COVID saat ini, dan kita sebagai perempuan, otomatis hal terkecil bisa kita lakukan saja. Mohon maaf, itu speaker saya atau dari peserta yang lainnya? Bentar, sebentar. Mohon maaf, ini mungkin Ibu Fitri. Oh ya, sudah saya mute. Begitu, jadi jangan sampai ketika kita berbicara tentang
hal-hal yang privat itu sendiri, ternyata laku sosial kita tuh tidak ada. Itu kan jadi tidak akan terbentuk solidaritas itu. Apalagi kalau seperti yang Mbak Irma katakan, kita masih terkotak-kotak. Nah, ini jadi akan menimbulkan konflik untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan masyarakat ataupun dengan Tuhan. Nah, di sini melihat pertanyaan yang selanjutnya, mungkin akan sedikit berhubungan dengan konteks yang Mbak Irma alami sebagai komunitas yang terbentuk dari beberapa suku atau ras agama ataupun keyakinan yang lain. Bagaimana penyelesaian konflik di dalam aliansi perempuan itu saat bisa kita katakan macam-macam ragamnya gitu, Mbak. Penyelesaiannya seperti apa? Tolong Mbak Irma. Ya, lagi-lagi ini pertanyaan yang sangat baik. Kalau dari pengalaman kami, mungkin karena umur kami yang masih masih sangat muda, baru 1 tahun, sampai saat ini puji Tuhan tidak ada konflik yang memang dialami di dalam aliansi kami sendiri. Jadi saat ini memang kami belum ibaratnya belum ada tuh strategi secara nyata. Oke, kalau misalnya ada konflik yang berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, itu kita melakukannya seperti apa gitu. Namun kalau misalnya bisa saya kasih pendapat yang berdasarkan intuisi dan melihat bagaimana hubungan yang sudah dimiliki di dalam aliansi ini nantinya, kalau mudah-mudahan nggak ada ya, tapi kalau ada konflik yang terjadi, saya rasa teman-teman di aliansi Women's Earth Alliance itu secara natural, secara alami pasti akan mencoba menyelesaikannya dengan cara yang paling kekeluargaan. Kenapa? Karena hubungan yang kami miliki saat ini sudah lebih dari hanya sekedar hubungan pekerjaan atau hubungan aliansi. Tapi saya melihatnya bahwa teman-teman di aliansi saya ini sudah menjadi sahabat gitu loh. Jadi ya ibaratnya secara alami aja. Kalau kita dengan sahabat kita ada masalah, sudah pasti kita akan obrolin gimana caranya supaya kita bisa baikan gitu. Jadi itu sih yang bisa saya sampaikan. Namun saya sebenarnya tertarik untuk dengar nih dari Srili Jogja, karena kan memang Srili juga sudah lebih lama gitu komunitasnya dan juga sangat beragam. Mbak Maul, apakah ada strategi-strategi khusus untuk penyelesaian konflik yang mungkin kami di Women's Earth Alliance bisa coba praktekkan juga, Mbak? Oke, Mbak Irma, karena di sini banyak sekali teman-teman Srili, terutama koordinatornya, terus teman-teman co-foundernya Teteh tadi. Jadi saya akan mempersilahkan teman-teman Srili yang menanggapi. Monggo Bu Pendeta Kristi ataupun Teh Wiwin untuk menanggapi. Monggo. Ini akan menjadi ilmu baru untuk teman-teman yang baru tahu tentang Srili begitu. Benar banget. Aku ingin belajar. Siapa ini? Teh Wiwin atau Bu Pendeta Kristi? Silakan dinyalakan audionya. Bu Pen saja. Oke, Bu Pendeta Kristi monggo. Biar cair dan tidak moderator saja yang akhirnya bicara. Saya harus masih banyak terguru ini, Bu. Bagaimana? Ini tadi Bu Pen, bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik di dalam komunitas, apalagi komunitasnya perempuan semua, Bu Pen? Nah, mungkin bisa dibagi pengalaman Bunda Bu Pendeta Kristi sebagai koordinator Srili saat ini dan salah satu co-founder juga. Monggo. Oke, ya. Makasih Mbak Irma, selamat pagi atau siang ini ya. Pagi, terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih mau bergabung dengan Srili dalam acara ini. Kalau bicara tentang konflik, rasanya kok kalau di Srili belum mengalami begitu ya, mungkin semoga belum mengalami konflik yang sampai kemudian bermasalah, sangat bermasalah begitu. Itu yang saya alami sih. Mungkin karena kalau yang saya rasakan adalah di Srili kita mulai dari berpengalaman bersama begitu ya. Jadi
yang dibangun bukan melulu masalah pengetahuan, tetapi bisa bareng-bareng gitu. Entah itu dalam misalnya seperti menyiapkan acara seperti ini, atau dalam menyiapkan kegiatan yang lain, atau dalam gathering yang sederhana, itu kita kemudian terbiasa bareng-bareng, terbiasa bersama-sama, sehingga perbedaan-perbedaan juga tidak menjadi tidak menjadi bibit. Jadi mungkin sebelum jadi konflik udah dimatikan dulu bibitnya, bukan dimatikan ya, dijinakkan gitu mungkin ya. Jadi karena terbiasa bersama, sehingga perbedaan agama yang ada, kalau kita bicara tentang perbedaan agama, itu tidak menjadi konflik. Kemudian kalau masalah perbedaan pendapat, saya rasa ya memang kita beda-beda gitu ya, dan itu biasa diselesaikan dengan berbagi pendapat, dengan bersama-sama menyampaikan kalau memang pendapatnya berbeda, apa alasannya, itu yang ditempuh selama ini kan seperti itu. Jadi tidak ada yang, walaupun ada pendiri, ada koordinator, tapi bukan penentu dari semua itu yang mau dilakukan oleh Srili. Jadi sebenarnya lebih ke, ya kita berjalan bersama, kita hidup bersama, walaupun mungkin tidak semua 170-an orang itu pernah ketemu semua, tetapi kita membiasakan untuk kita ini bersama gitu ya. Saya rasa itu yang bagi pengalaman saya kuncinya begitu, karena kita biasa bersama-sama, sehingga walaupun berbeda itu kemudian tidak menjadi bibit-bibit yang bisa membuat kita berkonflik. Mungkin begitu, Maul. Terima kasih Bu Pendeta. Ini apa yang beliau sampaikan ternyata bersambung dengan pertanyaan audiens ini terkait pandangan Mbak Irma, bagaimana memahami dialog antar agama atau kerjasama antar agama itu sendiri dari sudut pandang Mbak Irma. Monggo Mbak. Memahami apa? Maaf, tadi pertanyaannya. Memahami bagaimana pengertian dan cara implementasi dialog antar agama dan kerjasama antar agama. Oke. Saya coba berbagi dari pengalaman saya mengimplementasikan program di Bali ya, dengan latar belakang saya sebagai pendatang di pulau ini yang memang agamanya pun bukan Hindu gitu. Jadi memang pada dasarnya sudah berbeda dari identitas agama dan juga etnisitas. Kalau saya bisa kasih masukan, yang paling pertama untuk kita bisa pahami adalah, pahamilah bahwa di Indonesia agama itu adalah sebuah isu yang sangat sensitif. Jadi kita harus memahami itu dulu. Kita harus menyadari. Kalau kita tidak menyadari bahwa agama adalah isu yang sangat sensitif dan personal dan sifatnya subjektif, itu akan sulit ketika kita nanti mengimplementasikan apapun kegiatannya, mulai dari dialog ataupun bikin proyek bersama gitu, akan susah. Nah, ketika kita memahami bahwa agama itu sebuah isu yang sensitif, tugasnya kita sebagai inisiator diskusi atau inisiator program misalnya, yang menganalisa bagaimana pemahaman dan bagaimana perspektif mereka, komunitas yang ingin kita ajak kerjasama atau ingin kita ajak dialog terhadap agama, apakah ada resistensi gitu saat ini yang mereka miliki, misalnya apakah ada stigma-stigma yang terlalu kuat gitu yang mereka miliki saat ini yang akan menyulitkan ketika nanti kita memulai dialog. Jadi menurutku itu PR pertama yang harus bisa kita lakukan ya sebelum dialog itu terjadi gitu. Jadi ketika kita sudah tahu, sudah pasti kita akan bisa membuat strategi yang lebih bijak dan yang paling penting lebih compassionate, atau lebih bahasa Indonesianya compassionate itu apa ya? Yang lebih penuh kasih lah ibaratnya, lebih tidak ujuk-ujuk hitam putih saya mau dialog soal agama gitu. Tidak seperti itu, tidak memaksakan gitu. Jadi bisa lebih organik juga situasinya gitu. Jadi kalau misalnya saya balik disuruh menjawab apa sih yang harus dilakukan agar bisa membina dialog dan mengimplementasikan dialog antar agama dan kerjasama antar agama, lakukanlah PR tersebut. Analisa dulu
pahami dulu bahwa agama adalah isu yang sensitif dan tidak mungkin kita memaksakan semua orang punya pemahaman yang sama mengenai agama. Dan itu sangat subjektif dari masing-masing individu karena mereka lahir dan besar dan mengalami experience yang berbeda-beda gitu. Dan dari situ ketika kita menyadari itu, kita mulai menganalisa siapa komunitas yang ingin kita ajak kerjasama, bagaimana mereka melihat isu agama saat ini, bagaimana mereka memahami agama mereka saat ini, apakah akan ada resistensi, apakah mereka lebih terbuka misalnya. Itu sih yang bisa saya berikan. Mungkin Mbak Maul ada tambahan, Mbak? Untuk saya pribadi, tambahannya sedikit saja. Untuk memulai dialog lintas agama ataupun apapun yang berhubungan dengan agama, apapun itu balik lagi ke kita sendiri itu sebenarnya sudah terbuka atau belum dengan sesuatu yang sudah kita pahami. Karena apa? Karena ketika kita masih terkotakkan, apapun agama dan keyakinan kita dan pengetahuan kita tentang religion atau Tuhan, itu pada akhirnya juga akan menentukan pintu yang akan kita buka untuk membuka tamu itu masuk dan berdialog dengan kita. Jadi tidak terlalu jauh dulu sampai kerjasama. Jangan-jangan sama teman kuliah sebangku aja yang sesama agama, hanya berbeda komunitas, apakah dia kelompok organisasi A atau B, itu aja mungkin sudah konflik bisa jadi. Jadi belum sampai keluar dari agama kita dulu lah. Jangan-jangan yang sesama agama malah berkonflik. Nah, itu sebenarnya kita perlu berlatih dan terus belajar. Nah, seperti hari ini menurut saya adalah ruang diskusi dan belajar luar biasa karena kita langsung mendengarkan cerita dari Mbak Irma dan juga teman-teman lain yang mungkin di sini nanti akan sharing. Nah, di sini saya ingin mempersilakan Mbak Via, karena pertanyaannya menarik sekali. Jadi saya ingin Mbak Via langsung menyampaikan saja, Mbak. Monggo di-on-kan audionya. Ini pertanyaannya sangat menarik. Coba saya cari dulu wajahnya Mbak Via. Oh, saya. Oh ya, monggo Mbak, kalau memang berkenan dinyalakan kameranya, dinyalakan, tapi kalau keberatan nggak apa-apa. Nggak usah aja ya, Mbak. Ini mahasiswa apa anak kos atau ibu rumah anak tangga? Kos. Oke, kenalan dulu ya Mbak. Salam kenal, Kakak Via. Iya, salam kenal. Saya baru gabung diskusi Srili. Tapi saya anggota Srili baru. Oh, oke. Ini kan pertanyaannya karena ini sih, ada teman orang Sulawesi Barat. Nah, dia itu kalau diajak diskusi soal lintas iman atau ada kasus-kasus diskriminasi seperti yang di luar daerah Sulawesi, dia seperti nggak terlalu mau peduli gitu, kayak nggak mau bahas. Karena memang lingkungannya ya orang Sulawesi semua, terus orang keluarganya, tetangganya semua orang Islam semua seperti itu. Jadi yang saya anehkan, bukan aneh sih, kayak fokuskan kayak berarti kalau misalnya seseorang itu nggak pernah ketemu sama atau bukan komunikasi doang ya, ketemu aja sama orang yang beda agama atau beda budaya, itu bisa bikin orang itu agak apatis sama isu-isu yang di luar, isu-isu yang terjadi di sekitar kayak gitu. Mungkin karena orang-orang terdekatnya atau lingkungannya tidak mengalami hal itu, jadi agak apatis. Makanya kalau misalnya butuh kesadaran diri secara spiritual, misalnya kalau dia suatu saat akan berpikir bahwa saya sebagai misalnya agama Islam, saya sebagai agama Islam juga tugasnya di dunia ini nggak cuman peduli terhadap diri saya atau agama saya juga, tapi juga terhadap lingkungan, seperti tadi dikatakan kan, dan harus care juga sama yang orang yang berbeda agama dan budaya sama saya. Tapi kan
bagaimana untuk menumbuhkan kesadaran diri terhadap orang itu, apakah terus diajak berdialog atau share-share informasi sedangkan dirinya sendiri nggak terlalu care gitu. Makanya Ini saya menarik penasaran. banget Mbak Kak Via atau Mbak Via. Iya, Aku manggilnya Kak atau Mbak aja ya. iya Mbak aja. Aduh, menarik banget sebenarnya. Aku ingin membuka dialog dengan teman-teman lainnya, cuman aku bisa mulai dulu kali ya. Aku mau tanya Mbak Via sendiri dengan temannya yang dari Sulawesi itu sama-sama dari satu komunitas atau Mbak Via bukan orang Sulawesi? Apakah kalian berbeda? Beda, saya orang Beda kan? Sumbawa. Ya. Baik, berarti pada dasarnya temannya Mbak itu sudah memiliki akses ke orang lain yang berbeda budayanya, berbeda agamanya, berbeda tradisinya dengan dirinya sendiri. Dan menurutku itu sudah langkah pertama sebenarnya. Jadi kalau menurutku spiritualitas itu subjektif. Itu hanya bisa dimulai dari diri sendiri. Dan kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk bisa untuk bisa melihat bahwa hey, saya spiritualitasnya seperti ini, saya tuh solider, kamu juga harus solider dong gitu. Kalau menurutku justru dengan adanya pola pikir seperti itu malah menghancurkan solidaritas itu sendiri gitu. Jadi kalau saya bisa kembali lagi ke presentasi saya di awal, solidaritas itu hanya bisa mulai terjadi apabila ada dialog rutin, apabila ada hubungan rutin yang tidak hanya melulu mengenai politik atau isu atau masalah, tapi tentang diri kita pribadi secara manusia. Jadi kalau saya boleh kasih saya nggak mau kasih saran sih karena saya bukan ahli, tapi maksud saya kasih masukan aja. Cobalah membina hubungan dengan beliau dalam level pertemanan, karena ketika kita sudah bisa menjadi teman mereka, sudah pasti nantinya simpati, empati itu akan terbentuk. Ketika empati akan terbentuk, baru terbentuklah solidaritas, baru kita bisa memulai dialog, membahas isu-isu yang sulit, isu-isu yang sensitif, seperti isu agama, konflik, ras, suku, dan sebagainya. Jadi tidak bisa langsung ujuk-ujuk kita bertemu dengan mereka terus langsung ngomongin soal, hey kamu tahu nggak kemarin tuh di sini habis ada berantem komunitas gitu. Kita sebagai manusia harus toleran, nggak bisa kayak gitu, karena harus dimulai dari hubungan kita dengan mereka dulu gitu. Apakah mereka percaya dengan kita, apakah mereka mengasihi kita, apakah kita mengasihi mereka, dan apakah kita sudah dilihat sebagai teman yang dipercaya oleh mereka. Dan lagi-lagi ini perlu proses, kalau menurutku nggak bisa langsung. Jadi saya baca buku tentang solidaritas, besok saya jadi solider, itu tidak bisa karena perlu banyak proses, perlu banyak pembelajaran diri ke dalam diri sendiri, itu menurut saya ya. Mungkin Mbak Maul bisa ditambahkan juga Mbak. Mungkin di sini karena saya melihat beberapa teman Srili Mbak, dan juga teman-teman yang memang mempunyai pengalaman dan latar belakang bekerja sama lintas agama juga. Jadi saya ingin mendengar juga cerita dari teman-teman yang sudah lama tidak di Jogja dan kembali ke daerahnya. Di sini saya lihat ada Mbak Silmi. Mbak Silmi ini dulu juga Sri Kandi, tapi Mbak Silmi ini sudah jadi dosen. Dan saya ingin sekali mendengar tanggapan dari Mbak Silmi atas tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Irma terkait bagaimana membangun dialog, terus solidaritas yang seperti apa yang bisa kita kuatkan, tadi, Mbak. dan juga resistensi yang karena tadi kelompok teman-teman Sulawesi yang contoh kasusnya Mbak Via tadi. Mungkin Bu Silmi, saya ingin sekali mendengar respon dan tanggapannya mungkin, atau sharing terkait pengalamannya yang menghadapi mahasiswa-mahasiswanya ini, karena pertanyaannya dari teman-teman mahasiswa. Silakan. Terima kasih Maulia. Terima kasih juga kepada teman-teman Srili. Saya telah diizinkan untuk bergabung di Zoom meeting hari ini. Dan terima kasih juga kepada Mbak Irma yang telah memaparkan sedikit banyaknya materi kita tentang solidaritas pada pertemuan hari ini. Oke, pertanyaan dari Mbak Via tadi, itu saya sendiri yang merasakan itu. Sama halnya dengan apa yang
dirasakan oleh teman Mbak Fia dari Sulawesi itu gitu. Saya sedikit cerita, Maul, bahwa dulu saya dari kecil, saya beragama Islam, saya dari Padang, tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman, seperti itu, Sumatera Barat, di mana saya dari kecil sampai tahun 2014 itu, saya tidak pernah bersinggungan langsung dalam kehidupan sehari-hari dengan orang di luar yang beragama Islam, seperti itu. Nah, pola pikir saya juga sama dengan pola pikir temannya Mbak Fia dari Sulawesi itu. Artinya, nggak mau ada dekat sama orang agama Kristen misalnya, kemudian Buddha dan agama lainnya seperti itu. Karena saya menganggap bahwa karena saya menganggap tidak ada, untuk apa nggak ada manfaatnya semacam itu dulu ya. Tidak ada manfaatnya ketika kita bersinggungan atau berhubungan dengan agama di luar agama kita. Tetapi ketika saya pertama kali datang ke Pare, Kediri, waktu itu saya ikut les bahasa Inggris di sana, tetapi pandangan saya yang selama itu terkait bagaimana kemudian membangun relasi dengan hubungan antar di luar agama saya sendiri itu terbuyarkan. Kenapa pada saat terbuyarkan itu? Karena saya waktu di Paris saya tinggal di camp, di asrama seperti itu, yang di dalam camp itu otomatis kan sama perempuan, dan otomatis itu semua agama ada. Saya tersadarkan ketika saya bersinggungan dengan teman Buddha dari Bali. Dalam anggapan saya, kami biasanya sesama Islam seperti itu, biasanya makan satu piring itu bersama, pakai sendok, atau ada yang pakai tangan seperti itu. Tapi dalam anggapan saya berasumsi bahwa ini barangkali teman dari Bali ini dia nggak mau gabung nih, karena kita berbeda agama seperti itu. Tetapi karena dia mau bergabung, dan itu menyadarkan saya, oh ternyata apa yang saya pikirkan itu salah. Seperti itu. Saya telah berburuk sangka kepada dia atau menimbulkan prasangka negatif kepada dia, dan dari sana saya tersadar. Seperti itu. Dari sana saya tersadar bahwa kita perlu membangun relasi itu agar kita membuang prasangka negatif. Dan itu juga yang barangkali yang saya alami dengan teman-teman saya di sini, di Minangkabau, di Tanah Minang ini, yang setelah kejadian saya itu, saya melihat bahwa, saya mengambil kesimpulan, bagi orang-orang yang tidak pernah keluar, katakanlah bagi orang-orang yang Sumatera Barat tidak pernah pergi ke Jawa, misalnya seperti itu, dan bersinggungan secara kesehariannya dengan orang non-Muslim, maka pandangannya akan sama dengan saya. Dan sekarang masuk ke ranah akademik seperti itu. Di dunia kampus, karena saya sekarang ini mengajar di dunia kampus, di UIN, seperti itu, UIN Imam Bonjol Padang dan IAIN Bukit Tinggi, saya melihat bahwa nggak banyak sih, ada beberapa dosen yang saya lihat dari jenjang pendidikannya, S1 maupun S2, bahkan S3, jika mereka tidak pernah mengenyam pendidikan, katakanlah di luar Sumatera Barat, maka pandangannya akan sama. Berpandangan bahwa pemikirannya sangat tradisional, katakanlah semacam itu. Begitu. Terlalu memburuk-burukkan agama lain. Itu yang saya alami sendiri, bukan saya mengada-ada seperti itu. Seperti itu. Karena apalagi sekarang ini saya juga salah satu semacam volunteer juga di salah satu komunitas namanya Pusaka, Pusat Studi Antar Komunitas Kota Padang, yang berdiri sejak tahun 2000. Dan saya salah satu termasuk misalnya di kampus IAIN Bukit Tinggi, saya salah satu dosen luar biasa, karena saya masih berstatus DLB seperti itu, dosen luar biasa. Saya dianggap, karena saya dianggap terlalu aktif, semacam mengkampanyekan untuk membangun diskusi lintas iman, dan bekerja sama juga dengan dosen-dosen yang ada di IAIN Bukit Tinggi waktu itu. Saya sampai, karena kalau ngomongin beda agama itu di Sumbar itu susah, serius. Susah sekali. Bahkan saya sampai nama saya itu, jujur saja karena ini teman-teman yang saya percaya di sini seperti itu, karena saya sampai nama saya, Silmi Novita Nurman, itu sudah tercatat namanya di MUI. Karena waktu itu, komunitas kami, Pusaka, Pusat Studi Antar Komunitas itu,
ya membuat sebuah diskusi tapi diskusi ini yang mengadakan itu adalah jurusan Akidah Filsafat Islam sama Pak Zulfan Teh Wiwin mungkin tahu gitu. Nah, Pak Zulfan ini dia orang Lombok juga, bukan orang Sumatera Barat gitu. Nah, kemudian karena diadakan oleh jurusan Akidah dan Filsafat Islam bekerja sama dengan Pusaka sama Islam Cinta juga Mas Edi dari Jakarta. Nah, kemudian kami mengundang dalam diskusi itu mengundang mengundang romo gitu. Nah, otomatis kan kalau hal-hal yang berhubungan dengan membangun diskusi apalagi di dunia kampus, ternyata itu menuai polemik yang sangat luar biasa. IAIN Bukit Tinggi dicap sebagai bla 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 bla. Citra IAIN Bukit Tinggi itu sebagai kampus yang Islami apa segala macam itu buruk sekali di mata masyarakat, terutama di mata para alumni IAIN Bukit Tinggi. Bahkan sampai berita itu ke MUI Sumbar, MUI Kota Bukit Tinggi. Heboh sekali kejadian diskusi pada waktu itu. Begitu. Itu saking apa ya? Padahal sebenarnya itu kenapa kemudian kami mengundang para pastor untuk berdialog dengan teman-teman mahasiswa. Tujuannya kan adalah untuk memberi warna baru di ranah dunia akademik terkait bagaimana kemudian menjalin hubungan dengan teman-teman lintas agama agar karena di jurusan filsafat itu kan juga mempelajari tentang studi agama dan seterusnya seperti itu, sehingga bisa dihadapkan langsung atau bisa bersinggungan langsung dengan ahlinya misalnya kenapa mengundang para pastor, misalnya teman-teman mahasiswa bisa bertanya, pastor gimana sih kok misalnya katanya bahwa agama Kristen itu Tuhannya 3 seperti itu. Nah, ketika mahasiswa bisa langsung bertanya dengan empunya, otomatis kan tidak ada miscommunication tentang agama Kristen itu sendiri. Tetapi hal itu mendapat sorotan yang sangat luar biasa, terutama oleh MUI Sumbar dan salah satunya nama saya juga dibawa-bawa. Saya takut dong. Iya pasti. Iya pasti banget. Orang Minang, terus saya ya semacam udah dicatat lah nama saya di itu sama pihak kampus juga, oleh rektor, oleh dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Kami ditegur, saya sama Pak Zulfan itu ditegur seperti itu. Tapi Pak Zulfan membelah. Ya, berarti kalau saya boleh simpulkan, Ibu Silmi, bahwa kita tidak bisa memaksakan komunitas yang kita layani untuk bisa segera memahami gitu ya, Bu ya, karena susah, karena ini lagi-lagi isu agama, etnisitas itu tuh isu yang sulit dan sangat subjektif. Jadi saya bisa merangkum kembali yang Ibu Silmi bilang bahwa Ibu Silmi pandangannya terhadap agama lain itu berubah ketika beliau terpapar dengan teman berbeda. Jadi Mbak Via, kalau saya bisa kasih masukan berdasarkan yang diceritakan Bu Silmi, ajaklah temannya Mbak Via untuk berinteraksi dalam kegiatan komunitas yang tidak berbasis agama atau apapun itu ya, entah itu lintas agama, jangan. Kenapa? Karena kita sudah tahu ada resistensi dari orang tersebut. Mungkin ajak untuk bervolunteer untuk bersih-bersih lingkungan, atau mungkin ternyata kalian punya minat yang sama dalam masak-memasak atau dalam berkebun atau merajut gitu misalnya. Mulai dari situ gitu sih. Jadi ini menarik banget pembelajaran dari Ibu Silmi ya, dan kita tidak bisa memaksakan sebuah komunitas atau kelompok untuk segera bisa memahami perbedaan dan ada dalam posisi yang sama, level yang sama dengan kita, kalau ada resistensi dari mereka. Jadi memang kita harus bisa lebih mindful lah, lebih sadar ya atas itu. Mungkin Mbak Mau silahkan dilanjutkan, Mbak. Terima kasih Mbak Silmi, Bu Silmi atas sharingnya, luar biasa sekali. Satu hal yang ingin saya cuman ambil sedikit tentang poinnya adalah merantau lah. Saya setuju itu. Karena Mbak posisinya dari luar Jawa dan akhirnya di Jawa. Atau yang dari Jawa, cobalah ke Papua, cobalah ke NTB, apapun itu. Jadi tidak melulu tentang agama saja begitu ya. Supaya kita tidak terlalu tertutup untuk bisa berteman atau sekedar berbicara ngobrol dengan orang-orang di sekitar kita.
Oke, Kalau selanjutnya. misalnya belum mampu untuk merantau, bergabunglah dengan komunitas-komunitas yang berbasis minat menurutku. Jadi tidak fokus terhadap isu yang sensitif gitu, misalnya coba ikut, misalnya kalian punya minat, oh saya punya minat berkebun, oke coba cari di Facebook komunitas yang berkebun. Jadi dengan itu kan akan memaparkan diri kita dengan orang-orang yang datang dari lokasi yang berbeda, budayanya berbeda, tradisinya berbeda gitu sih. Iya, benar-benar Mbak, setuju. Ini dari tadi mohon maaf ini karena sharingnya jadi seperti ngobrol santai gitu. Saya ingin mempersilahkan ke Mbak Febriani Tarigan untuk menyalakan audionya karena ingin menanggapi. Silahkan Mbak, kenalan dulu ya. Monggo. Ya, selamat siang ibu-ibu semuanya, atau ada bapak-bapaknya juga. Ya, sebenarnya tadi saya mau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya, jadi agak jauh sekali ke belakang begitu. Tapi nggak apa-apa, saya juga cukup menikmati percakapan kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Febriani Tarigan, jadi orang Batak juga, tetapi saya juga krisis dengan asal muasal saya begitu ya, karena saya Batak juga campuran begitu, mama Cina dan bapak saya Batak. Lalu saya juga itu tadi berpindah-pindah begitu ya, ada apa istilahnya tadi digunakan itu merantau begitu ya. Jadi saya dari SMA saya sudah merantau, jadi terjadilah krisis itu, dan saya pada saat ini saya sekarang ini dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pendeta. Jadi saya pendeta di Balikpapan, di gereja GPIB. Kalau rekan-rekan semua pernah mendengar itu ya, GPIB, karena GPIB itu luas sekali, di mana-mana ada. Jadi saya melayani di situ dan saat ini domisili di Balikpapan. Nah, rekan-rekan, saya mau menanggapi sedikit dengan pertanyaan tentang spiritual, begitu ya. Jadi spiritual tadi sempat memang disinggung oleh Mbak Irma bahwa spiritual itu adalah koneksi, hubungan, begitu, hubungan. Tetapi spiritual ini lebih dari sekedar hubungan. Jadi hubungan itu bukan hanya sekedar hubungan tahu sama tahu, tapi ada keintiman di dalamnya. Nah, itu identik dengan Allah. Jadi spiritual itu sesuatu yang transendensi. Transenden itu artinya kita berpikir sesuatu yang di luar kemampuan kita, di luar diri kita, dan itu hanya dimiliki oleh Tuhan bagi kita yang beragama, entah itu agama Muslim, Kristen, tapi ada Allah yang menjadi sesuatu kekuatan di luar diri manusia. Nah, itulah spiritual. Jadi kita hubungannya ke sana, hubungan kepada sesuatu yang lebih kuat, lebih maha kuasa dibandingkan kita, seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang solidaritas, tadi saya menangkap dengan pertanyaan tadi dikatakan bagaimana cara menimbulkan rasa solidaritas yang berasal dari spiritual. Rekan-rekan, saya pikir ketika kita mampu menciptakan spiritual dalam diri kita, maka solidaritas itu akan dengan sendirinya terwujud begitu. Jadi ketika kita memiliki hubungan dengan Allah, dengan Tuhan, maka kalau kita di dalam kekristenan itu ada istilah ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, maka otomatis kita juga memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia, begitu. Karena ketika kita mau mengasihi Allah yang tidak kelihatan, maka wujud nyatanya itu adalah ketika kita mampu mengasihi orang-orang yang kelihatan itu, sesama manusia. Ya, agak sangat omong kosong ketika kita berbicara bahwa kita mengasihi Allah, tetapi ternyata kita tidak mampu mengasihi sesama manusia yang adalah ciptaan Allah itu sendiri. Nah, mengasihi sesama manusia yang adalah ciptaan Allah ini terwujud dari tindakan solidaritas, begitu. Jadi ketika kita mampu menciptakan solidaritas itu, maka di sanalah nampak kelihatan bahwa kita memiliki spiritualitas itu. Nah, rekan-rekan, saya juga mau mengkaitkannya dengan pertanyaan dari Ibu Via tadi ya, Mbak Via.
dikatakan bahwa seseorang tidak pernah bertemu atau berkomunikasi. Nah, ini saya agak terganggu dengan kalimat ini, dengan kata ini, bertemu dan berkomunikasi. Saya yakin dan percaya temannya Mbak Fia itu pasti pernah bertemu dan berkomunikasi dengan teman-teman atau dengan orang-orang yang beda budaya atau beda agama, begitu ya. Cuman lebih bahasanya mungkin relasi, hubungan. Ya, jadi seperti hubungan pertemanan, ya paling sederhana adalah hubungan pertemanan. Tapi kalau komunikasi ya ketika dia belanja barang di Indomaret misalnya, ada komunikasi yang terbentuk begitu. Kita kan nggak tahu juga kasirnya agamanya apa atau budayanya apa. Jadi ada komunikasi sebenarnya. Cuman kalau hubungan mungkin belum begitu. Dan kita bisa melihat lagi apakah benar-benar orang ini belum berhubungan atau menutup hubungan dengan orang-orang yang berbeda budaya atau berbeda agama. Jangan-jangan bukannya tidak berhubungan sama sekali, tidak berelasi sama sekali, tetapi ada relasi namun minim. Begitu. Artinya cuma 1-2 orang yang mungkin beliau percaya, ya. Tetapi ada banyak orang yang beda agama yang beliau tidak percaya sehingga beliau menjaga jarak. Begitu. Itu bisa jadi. Jadi kita tidak bisa langsung membangun stereotip yang salah begitu ya, ataupun langsung menjudge seseorang. Tetapi benar dikatakan oleh Mbak Fia tadi bahwa ketika kita ada relasi, ya saya bahasanya adalah relasi bukan komunikasi, ada relasi dengan orang-orang yang berbeda agama ataupun berbeda budaya, maka sebenarnya di sana adalah jalan kita untuk membangun solidaritas, ya karena kita bisa mengerti, kita bisa memahami kehidupan banyak orang dan itu membuat kita menjadi lebih tergugah untuk mengubah pola pikir kita begitu ya. Nah, jadi kalau ditanyakan apakah solidaritas itu berdasarkan iman atau spiritual? Kembali pada penjelasan saya di awal tadi, rekan-rekan, bahwa sesungguhnya ketika kita mampu membangun spiritual yang baik dengan Sang Maha Kuasa, maka di sanalah terwujud sikap solidaritas itu. Jadi pastinya solidaritas itu berasal dari kesadaran iman. Ya, itu sudah pasti seperti itu. Lalu bagaimana menumbuhkan kesadaran tersebut? Bagaimana menumbuhkan kesadaran? Menumbuhkan kesadaran ini pertama-tama kita lihat dari bagaimana seseorang itu memiliki pemahaman yang sebenarnya tentang spiritual itu. Ya, jadi kesadaran itu terbentuk dari pemahaman. Nah, kita sebagai teman, kita sebagai rekan dari orang yang bersangkutan, barangkali kita bisa membantu dengan memberi pemahaman, sehingga pemahaman itu yang mendorong dia untuk sadar pada akhirnya. Nah, pemahaman yang bisa kita berikan, langkah-langkahnya benar seperti yang dikatakan oleh Mbak Irma, bahwa... Mohon maaf, ini karena sepertinya masih muda, jadi saya akan memanggil Mbak Pendeta. Iya. Minta tolong dipercepat ya, mungkin 2 menit lagi dirangkum begitu. Boleh. Terima kasih. Jadi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mbak Irma bahwa cara-caranya adalah dengan bergabung dalam suatu minat yang sama, dan itu sangat baik sekali, dan itu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita karena ada kesamaan seperti itu. Jadi saya cuma hanya menambahkan itu saja. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Pendeta. Karena menurut saya di sini ini jadi lebih seru ya, dialog interaktif. Siapapun berdasarkan pengalamannya memang memiliki perspektif yang sangat luas begitu. Sehingga di sini kita saling belajar, bukan untuk saling membenarkan atau menyalahkan begitu ya. Karena tadi saya melihat ada Mbak Audien yang mau menanggapi, atau Mbak Irma mau menanggapi dulu? Enggak, justru aku malah ingin juga menyatakan bahwa ini sangat hidup ya diskusinya ini, bahkan secara tulisan juga banyak yang kirim-kirim pesan, mungkin Mbak Maul bisa di-share juga yang tanggapan. Oh iya, saya akan membacakan dulu dari Mbak Elem. Ini Mbak apa Mas, saya mohon maaf kalau salah sebut. Di sini beliau menjelaskan tentang definisi spiritualitas atau pemahaman beliau terkait spiritualitas, bahwa spiritualitas ada pada semua orang dari berbagai latar belakang, bahkan mereka yang tidak percaya adanya Tuhan, baca ateis, karena ini berkaitan dengan sikap batin dan tidak terikat pada ritual atau tindakan seremonial atau kebudayaan. Luar biasa, saya terima kasih terkait
perspektif yang diberikan. Di sini saya tadi juga melihat, biar ini juga tidak saya lagi yang berbicara, ada dari audiens Mbak Erin. Tadi sempat chat private untuk menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Pendeta Febriani. Silakan Mbak Erin. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mbak Moderator. Mungkin saya coba untuk lebih singkat lagi ya untuk menanggapi. Saya senang sekali ada banyak dan sangat beragam perspektif yang teman-teman sharingkan di sini mengenai makna spiritualitas dan bagaimana untuk membangun solidaritas itu sendiri. Ya, saya setuju bahwa spiritualitas itu bisa membangun solidaritas yang sangat kuat dan bahkan bisa bertahan lama. Tetapi saya pribadi dan sebagai orang yang mungkin juga masih awam, saya menganggap bahwa hal-hal yang berhubungan dengan sesama manusia, atau saya mau bilang gini singkatnya, bahwa ketika kita berbicara tentang spiritualitas atau khususnya hubungan kita dengan Tuhan, jika seseorang menganggap bahwa hubungannya dengan Tuhan itu sudah baik, itu tidak berarti serta-merta otomatis segala sesuatu dan segala hal di dalam kehidupannya juga menjadi dikatakan baik begitu. Ada kehidupan yang sangat kompleks, bisa jadi karena ini kembali lagi kepada bagaimana kita memaknai atau bagaimana kita memberikan definisi hubungan yang baik terhadap Tuhan itu. Bisa jadi kita menemukan seseorang yang dalam ritualnya yang seperti disebut tadi oleh Mas Elem atau Mbak Elem itu bahwa ada orang yang tidak begitu tidak begitu lantang membicarakan persoalan ketuhanan, tetapi dia memiliki hubungan yang begitu baik dan harmonis dengan lingkungan, dengan tetangganya, dengan teman kelasnya. Sementara bisa jadi kita menemukan orang yang begitu kuat dalam hal ritual agama, yang begitu tekun menjalankan ritual-ritual keagamaannya, yang dengan sendirinya mendefinisikan bahwa dia sudah menemukan hubungan yang begitu erat dengan Tuhan, tetapi bisa saja secara sadar atau tidak sadar juga ternyata melakukan hal-hal yang menyakiti sesama misalnya, atau belum sadar dengan kebersihan lingkungan misalnya, bahwa kita sebagai orang yang beragama memiliki tanggung jawab yang begitu besar untuk menjaga kesehatan bumi ini misalnya. Jadi menurut saya, tapi saya sangat menghargai misalnya tadi dari Ibu Pendeta, ya itu adalah perspektif lain yang juga akhirnya saya refleksikan dan men-challenge apa yang saya yakini sendiri. Ya, terima kasih Bu Moderator. Terima kasih Mbak Erin. Saya menanggapi sedikit saja dari apa yang disampaikan Mbak Erin, karena menurut saya itu penting, bahwa terkadang kita itu terlalu fokus dengan hubungan ke atas, begitu ya, sampai yang tetangga sebelah kita nggak sadar kelaparan. Hal contoh kecil aja gitu. Kita tinggal di desa dan ternyata satu desa kita ada yang nggak bisa makan gitu. Nah itu jauh dengan hubungan kita yang privat itu, sehingga memang tadi seperti yang ada yang menanggapi tentang definisi spiritual itu, menurut saya ada benarnya juga bahwa kita lebih baik atau berusaha sedikit demi sedikit terus berproses untuk berbuat baik dengan sesama, terutama dengan lingkungan di sekitar kita. Ini saya ingin langsung mempersilakan Mbak Rizka yang dari tadi terlewat karena diskusinya sangat cair sekali, untuk menyampaikan tanggapannya terkait mungkin dari tadi yang sudah Mbak Irma atau teman-teman lain sampaikan. Silakan Mbak Rizka Agustin. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Mbak Moderator. Ini saya terakhir sepertinya ya, jadi waktunya ini sedikit, cuman saya sudah mendengarkan banyak sekali pemaparan dan penjelasan dari teman-teman. Dan sebelumnya saya ingin menyapa, ini ada teman-teman saya, ada Mbak Erin, ada Mbak Silmi. Halo, saya sekarang di Samarinda. Oke, ini berawal, iya, jadi kalau teman-teman dari luar Jawa ke Jawa, ini saya barusan pindah ke Samarinda ini 1,5 tahun.
gitu. Tapi beberapa poin tadi sudah saya sampaikan di chat ya, bahwa sebenarnya saya ini teringat gitu loh dengan istilah melting pot sama ethnic mosaic gitu di Amerika Utara, karena saya sempat membaca itu. Oh, jadi mungkin ini saya mau menanyakan sedikit aja ke Mbak narasumber, kira-kira perjalanan spiritual apa yang dilalui sehingga sekarang tinggal di Bali gitu. Mungkinkah itu ada landasan yang menjadi alasan terkuat gitu kan dari Jakarta ke Bali. Itu kan kadang kita punya alasan spiritual tersendiri gitu. Kadang tadi dikatakan bahwa agama dengan budaya itu sudah membaur gitu, mungkin menemukan harmoni. Nah, seperti itu. Nah, terus juga saya di sini juga sedang merintis sebuah gerakan yang memang terkait dengan ekofeminisme juga, bahwa kita sebagai perempuan harus pro dengan ibu bumi, bahwa kita harus menjaga bumi dan lingkungan. Ya, saya suka dengan pergerakannya Mbak ini. Siapa tahu nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Terus, dan ternyata setelah ini saya kembali lagi, setelah saya pindah ke Samarinda di sini, tadi ada yang dari Balikpapan juga. Nah, saya merasa bahwa ternyata karakter dari setiap kota itu berbeda dan bermacam-macam sekali. Bahkan saya di sini lebih cair, karena teman-teman saya kebanyakan itu yang Kristen seperti itu dari sebelumnya. Mungkin itu saja sih. Tadi saya sudah mendengarkan banyak sekali pemaparan dan pengalaman. Ya, memang saya juga pengalamannya dari kecil juga di lingkungan Muslim. Saya dari TK Muslimat sampai S1, S2 itu semuanya di Universitas Islam Negeri. Bahkan saya baru berinteraksi aktif itu ketika setelah S1. Bahkan saya interdialog di Lampung, di Papua, kemudian di Malang, di Jogja, dan akhirnya saya terbuka. Saya satu kamar dengan teman saya yang beragama Kristen, Buddha, dan ternyata mereka baik. Bahkan sebelumnya saya takut untuk menyapa seperti itu. Tapi semakin lama saya nyaman, dan ya kita sama-sama umat dalam kepercayaan kita masing-masing ya harus memang membentuk sebuah harmoni gitu. Mungkin itu saja ya Mbak. Oke, terima kasih. Waduh, Ibu Rizka, aku ingin sekali bisa berhubungan dengan Ibu Rizka habis ini ya, Bu. Mungkin kita bisa memperluas jaringan Women's Earth Alliance dengan komunitasnya Ibu Rizka juga. Habis ini kita berhubungan ya, Bu. Aku akan minta kontaknya lewat Mbak Maul. Oke, Mbak Maul, aku sebenarnya masih ingin sharing juga, tapi aku sangat conscious dengan waktunya, karena kan sekarang sudah habis waktunya. Aku akan mendengar dari Mbak Maul dulu seperti apa kira-kira. Oke, baik Mbak, karena ini memang seru ya, saya juga nggak enak kalau mengakhiri tiba-tiba. Ini nanti masih lagi seru-serunya, jadi saya akan memanjangkan waktu sampai jam 11.15. Okay. Cuma tadi kan banyak yang sudah kayak Raisa, jadi mungkin Mbak Irma bisa respon singkat dari apa yang sudah Mbak Rizka sampaikan. Nanti akan saya tanyakan lagi ke forum untuk mungkin terakhir. Ya, respon singkat terkait ada nggak sih pengalaman spiritual yang saya bangun dan yang memotivasi saya akhirnya bisa melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bali. Kalau jawaban singkatnya justru malah spiritualitas itu terbentuk ketika saya akhirnya berpindah ke Bali, di mana saya terpapar dengan komunitas yang memang jauh berbeda dengan komunitas di mana saya besar dan lahir dan dibesarkan. Ibu saya sendiri sangat aktif di gereja juga, gereja saya HKBP di Jakarta, dan ibaratnya berbeda sekali dengan komunitas-komunitas di Bali, dan dari situ justru saya belajar bahwa spiritualitas itu sangat terlepas dari identitas yang kita miliki dan kita cantumkan ke diri kita sendiri, baik itu agama, suku, tradisi, dan ras gitu. Jadi spiritualitas itu ada di dalam diri kita sebagai spesies yang hidup di dalam bumi ini gitu, dan itu saya belajar. Sebenarnya juga dari Mbak Maul juga saya belajar bahwa ternyata di dalam agama Islam sendiri juga menyadari adanya tingkatan spiritual, hubungan spiritual dalam umat itu sendiri gitu, dan juga di teman-teman saya yang belajar agama Hindu, saya juga belajar mengenai konsep Trihita Karana, di mana dalam agama Hindu itu panggilan utama dalam perjalanan hidup seorang Hindu itu didasarkan pada 3 pilar, yaitu hubungan spiritualitas antara Yang Maha Kuasa, Sang Yang Widi,
sesama manusia dan dengan lingkungan gitu. Jadi itu yang memperkaya pemahaman saya tentang spiritualitas. Justru malah karena itu gitu, bukan karena saya belajar spiritualitas di Indonesia, di Jakarta baru saya pindah ke Bali, tidak. Justru malah karena saya tinggal di Bali lah, saya lebih memahami mengenai ternyata pemahaman spiritualitas itu sangat luas dan sangat pribadi, sangat personal karena terkait dengan core inti dari kita memahami diri kita sebagai makhluk hidup, makhluk yang ada di planet bumi gitu. Lebih ke situ sih. Silakan Romo, mungkin terlalu panjang, mohon maaf kalau terlalu panjang. Oke, untuk yang terakhir saya akan mempersilahkan kepada Mas atau Bapak ini, Sahrul Takim yang sejak tadi juga mengangkat tangan begitu untuk bertanya atau mungkin menanggapi untuk yang terakhir sebelum saya tutup. Monggo. Bapak atau Mas Sahrul Takim. Sepertinya tidak respon. Saya akan kembalikan lagi Coba saya cek. Sudah saya cek. Karena Bapak Sahrul Takim tidak menanggapi, maksudnya belum merespon atau mungkin ada kendala sinyal, ini saya persilakan kepada, ini karena namanya spiritual 1, jadi saya tidak tahu namanya siapa. Monggo, kalau ingin menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Irma, silakan dinyalakan audionya. Karena menyampaikan di kolom chat. Atau kalau tidak ada, saya akan menutup diskusi kita. Mungkin ada yang ingin menyampaikan yang terakhir, teman-teman, karena tadi belum ada kesempatan, atau saya akan tutup. Mungkin ini ya, perlu dibacakan, ini ada respon dari Mas Riaz, dari Bahai, teman-teman Bahai. Dari mana Teh? Facebook atau? Enggak, di sini, di chat. Jadi mungkin di atas ya? Iya, enggak, sebelum survei. Jadi Mas Rias dari Agama Bahai, terima kasih sudah gabung di forum ini ya. Ya responnya ini, mungkin mau dibacakan saya atau Mbak moderator ini? Monggo Teh. Oke, menarik sekali saya belajar bahwa spiritualitas dan hubungan kita dengan Tuhan ternyata harus mewujudkan diri juga dalam tindakan. Bahwa doa dan tulisan-tulisan suci yang senantiasa kita panjatkan seharusnya menjadi inspirasi yang membangkitkan semangat untuk mengasihi sesama. Oke. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih untuk seluruh peserta dan juga Mbak Irma. Diskusi kali ini sangat menarik sekali untuk saya pribadi. Jadi saya juga belajar banyak begitu. Tapi saya sebelum menutup ini saya ingin menyampaikan beberapa kata untuk menutup diskusi kita yang menarik ini. Dari tadi saya merangkai soalnya. Tak perlu sama untuk bekerja sama, tak perlu sama untuk bersama, tak perlu sama untuk berbagi rasa. Sharing is love, love is love, and it breaks all boundaries. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Teh Wiwin. Oke, baik. Terima kasih Mbak Moderator. Terima kasih Mbak Irma. Tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya untuk narasumber, untuk penanggap, untuk teman-teman yang sudah bertanya tadi. Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, tolong teman-teman bisa ngisi link survei dan juga sekarang waktunya untuk foto bersama. Mohon semua video bagi yang berkenan untuk menghidupkan. Kita akan foto bersama. Saya akan hitung nanti ya. Mari bagi yang belum menghidupkan videonya untuk dihidupkan. Ini sebagai dokumen bersejarah. Oke, baik. Saya hitung ya. Ini karena ada dua
slide, jadi akan 2 kali ya. Baik, saya hitung. 1, 2, 3, cheese. Iya, satu lagi, tunggu. Oke. 1, 2, 3, cheese. Wah, Mas Rias deh, rambutnya gondrong mesti ini belum dicukur karena pandemi. Iya, betul sekali, Mbak. Oke ya. Sip, terima kasih banyak. Sekali lagi mohon bagi teman-teman untuk meluangkan waktu sekitar 2-3 menit untuk mengisi survei dan termasuk menulis nama untuk sertifikat. Terima kasih kepada Mbak Irma yang sudah memantik diskusi pada pagi hari ini, juga Maulia sebagai moderator dan teman-teman yang membantu, ada notulen, ada admin, ya, dan terutama kepada teman-teman peserta yang sudah bersedia meluangkan waktu di hari Minggu yang seharusnya untuk layeh-layeh kita diskusi ngobrol. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di minggu depan, karena minggu depan kita akan ada sesi webinar ketiga dengan topik mengelola stres dengan menulis, dengan narasumber Mas Wahyu. Dari mana Erin ya? Mas Wahyu itu lupa organisasinya. Dari apa Erin? Mas Wahyu, pokoknya nanti kita akan belajar sama ahlinya ya. Nanti posternya, tunggu poster dari kami, mungkin dalam dua hari ini poster akan kami share, dan berharap teman-teman yang gabung pada siang hari ini, pagi hari ini bisa juga gabung minggu depan. Kemudian kita masih akan ada 4 kali webinar ya teman-teman. Jadi minggu depan, kemudian sampai pertengahan Juli, tiap hari Minggu kita akan ada webinar santai seperti ini. Terima kasih sekali lagi. Silakan bagi teman-teman yang sudah mengisi survei bisa live langsung. Kami akan melanjutkan dengan sesi evaluasi. Terima kasih. Sekali lagi, sampai berjumpa lagi minggu depan ya. Terima kasih Mbak Irma. See you virtually. Silakan bagi yang mau saya hello. Terima kasih Mbak Irma. Saya unmute semua ya. Semuanya teman-teman, mas-mas, adik-adik. Terima kasih Mbak Irma. semua Saya peserta. Silakan, saya sudah unmute semua. Kalau mau sharing-sharing, kalau mau saya hello, silakan. Ya. Terima kasih sudah diizinkan bergabung. Ya, ini siapa ini? Rias. Oh, Rias. Makasih Mas Rias ya, ketemu lagi yang minggu depan tentang tentang kesehatan mental. Terima kasih. Salam buat Destia dan teman-teman. Iya, siap, nanti saya sampaikan. Terima kasih Mada dan Faid yang sudah menerjemahkan bahasa isyarat. Oh iya, terima kasih. Benar, terima kasih Mada dan Faid. Nanti kalau minggu depan teman-teman. Terima kasih Faid, aku lupa ya Allah, mana ya Faid ya? Udah. Dapat udah les. Duh, aku lupa teh. Iya, aku juga lupa. Mbak Irma, monggo saya persilakan live. Monggo. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih. Ini aku bisa dari Mali. Ibu. Udah pada masak belum? Masak. Erin, udah jadi masak belum? Sebentar, ini mau tak tutup dulu ya ininya, live streamingnya ya. Sama recordingnya juga tak tutup dulu atau nggak usah? Ini masih record. Masih di-record ini. Masya Allah. Tak tutup ya recordingnya ya. Aku dengerinnya sambil